Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita dipertemukan di malam Jumat ini. Sudah masuk tanggal 18 Rajab 1441 Hijrah. Semoga sampai malam ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Rajab dipesankan dengan kuat dalam Al-Quran agar kita mampu banyak berintrospeksi diri, mengoreksi dari perbuatan-perbuatan yang tidak tepat yang biasa dilakukan. Perbuatan tidak tepat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zulmun. Orangnya disebut dengan zalim. Saya sering ilustrasikan, bila ada gelas menampung air digunakan untuk minum, maka gayung digunakan menampung air untuk mandi. Jadi kalau ada orang minum pakai gayung dan mandi pakai gelas, maka perbuatannya disebut zulmun. Orangnya disebut dengan zalim. Zulmun jamaknya zulumat. Kalau orang ingin keluar dari perbuatan zulmun, zulumat, dia mesti mendapatkan petunjuk yang terang. Salah tempat itu gelap. Karena itu orang yang berbuat salah seringkali gelap. Baik gelap pandangannya, gelap hatinya, gelap keadaannya. Sehingga ia butuh cahaya untuk membimbing kembali pada kebaikan. Cahaya yang menerangi kita dari hal-hal yang gelap disebut nur namanya. Karena itu Allah ketika memberikan bimbingan kepada orang-orang yang ingin keluar dari kegelapan, salah tempat, lisan tempatnya untuk bicara yang baik. Karena itu di Al-Quran dilarang kita bicara yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Quran surah ke-49 ayat 11 misalnya. Hai orang-orang yang merasa punya iman, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela, karena itu tak baik. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gosip, karena itu tak baik. Karena itu Nabi mengarahkan lisan pada fungsi yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan yakin ia akan dihisab di hari kiamat, maka gunakan lisan yang akan dihisab itu supaya ringan hisabnya untuk bertutur yang baik-baik. Tak mampu, dia diam. Nah, kalau tak mampu berkata yang baik, diam. Seharusnya pilihan cuma dua. Tapi kadang lisan digunakan bukan pada tempatnya, sehingga lisan merasa gelap. Harusnya berkata baik, berkata yang tidak baik. Harusnya mencinta, kemudian mencela. Ya, harusnya lembut, kemudian kasar. Nah, itu bukan pada tempatnya, sehingga lisan gelap untuk mencari kosakata yang baik. Di orang kalau sudah terbiasa berkata yang tidak baik, maka lisannya gelap untuk menemukan kosakata yang baik. Sehingga untuk bicara yang baik itu aneh. Makanya sekumpulan preman itu susah bicara yang baik. Jadi kalau ada orang preman kumpul, terus yang satu bicara, Assalamualaikum akhi, heboh tuh satu preman. Karena aneh, asing. Sama persis mata ketika digunakan melihat pada yang baik, lalu salah tempat melihat yang tak baik, itu begitu digunakan melihat yang baik lagi gelap, nggak bisa. Jadi melihat masjid nggak ada getaran, melihat orang mengaji tidak ada sentuhan, melihat perempuan berjilbab jadi anti, melihat laki-laki pakai gamis seperti melihat teroris misalnya. Nah, ini menunjukkan pandangannya gelap. Karena selalu digunakan melihat hal-hal yang kurang baik. Ketika gelap ini ingin mendapatkan bimbingan kembali pada jalan yang baik, maka dia membutuhkan cahaya disebut dengan nur.
Dan tidak ada dalam acuan kehidupan kita satu hal bimbingan untuk mendapatkan nur kecuali sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan menyebut dirinya dengan sumber nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Ketika Anda ingin mendapatkan bimbingan yang sempurna, mendampingi, memerhatikan, menyayangi, maka dalam bahasa Arab salah satunya disebut dengan wali namanya. Karena itu orang tua disebut wali bagi anaknya, karena orang tua memerhatikan, menyayangi, mendampingi walaupun sifatnya terbatas. Guru kenapa disebut dengan wali? Wali murid. Karena guru peduli dengan siswanya. Karena itu tidak layak seorang guru disebut dengan wali kalau tak punya kepedulian pada anak didiknya. Cuman datang sekedar mengajar, formalitas datang ke sekolah, mengajar dan pulang, tak peduli dengan keadaan anaknya. Dia tak layak disebut dengan wali. Jika Anda ingin mendapatkan wali yang sejati, mengembalikan pada cahaya, maka sumbernya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menyampaikan langsung dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257 itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Anda kalau butuh bimbingan, kembalikan kepada Allah. Ingin butuh petunjuk, kembalikan kepada Allah. Bagaimana mengembalikan lisan supaya bertutur yang baik. Bagaimana mengembalikan mata supaya memandang yang baik. Sehingga muncul nilai-nilai kebaikan dalam jiwa kita yang membimbing tubuh untuk beraktivitas pada hal-hal yang baik. Maka kembalikan kepada Allah. Nah, sumber untuk mendapatkan semua petunjuk Allah itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Disampaikan kepada umat untuk mendidik keluar dari kegelapan menuju cahaya-cahaya kebaikan.